Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, banyak karunia, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dan tak lupa, marilah kita haturkan, marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur, sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, izinkan saya Muhammad Ridho Pratama untuk menyampaikan laporan keuangan panitia kurban dari Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah Tebet Timur di tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Rincian pemasukan yang pertama, alhamdulillah Masjid Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur telah menerima uang dari 78 pengurban, yang dimana satu pengurbannya, satu jiwa pengurban itu sebesar Rp3.750.000 biayanya. Lalu kalau ada 78 pengumbar, totalnya ialah Rp292.500.000. Selanjutnya kolektif dari perguruan Muhammadiyah sebesar Rp8.950.000. Lalu yang ketiga kontribusi untuk pemeliharaan dan operasional sebesar Rp13.650.000. Untuk penerimaan berupa hewan, sapi sebanyak 18 ekor, untuk kambing sebanyak 31 ekor. Total pemasukan ialah Rp315.100.000. Untuk rincian pengeluaran, pembelian berupa hewan, yang pertama sapi sebanyak 12 ekor berjumlah Rp267 juta. Lalu yang kedua untuk konsumsi panitia Rp5.898.000. Yang ketiga perlengkapan dan operasional administrasi Rp10.780.000. Lalu kemudian tenda sebesar Rp4.100.000, kebersihan dan pemeliharaan sebesar Rp5 juta, tukang tapuk Rp4 juta, untuk cuci perut Rp1 juta, petugas keamanan Rp1 juta, suku dinas peternakan DKI Jakarta Rp800.000, petugas kwitansi dan piket Rp2 juta, dokumentasi sebesar Rp600.000, transportasi Rp1.400.000, petugas jagal sebesar Rp10.200.000, biaya lain-lain Rp1.322.000. Jumlah pengeluaran ialah Rp315.100.000 dengan saldo akhir nihil. Tertanda Panitia Kurban Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah Tebet Timur tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, Ketua Ahmad Zulfikri, Sekretaris Fitrah Syawaluddin, Bendahara Dwi Arya. Baik Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, ada beberapa himbauan kepada para jamaah. Bagi para jamaah yang posisinya dekat kotak tromol, nanti setelah sholat Idul Adha dimohon untuk menjalankannya. Sekali lagi, bagi para jamaah yang posisinya dengan kotak tromol, kotak amal, dimohon untuk menjalankannya. Lalu untuk syaf, bagi para jamaah yang datang terlebih dahulu untuk segera mengisi posisi yang paling depan. Untuk para jamaah yang telah datang ke Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur untuk segera mencari
posisi saf yang paling depan, karena nanti posisi yang belakang nanti akan ada saudara-saudara kita yang akan mengisinya. Baik, jamaah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, untuk pada pagi hari ini khotib salat Idul Adha ialah Idfan Mahbub, Bachelor of Economics. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk imam ialah Ustadz Asyaf Syarifullah LC. Alhamdulillah beliau juga telah berada di tengah-tengah kita. Sekali lagi pada Bapak dan Ibu yang telah sampai ke Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet Timur untuk segera mengisi saf yang terdepan terlebih dahulu, karena saf yang di belakang nanti akan ada saudara-saudara kita yang belakangan yang mengisinya. Dan juga untuk jamaah Bapak dan Ibu yang posisinya dekat dengan kotak amal atau dekat kotak tromol, nanti setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dimohon untuk menjalankannya. Demikian atas informasi yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى
النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد لكلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah sidang salat Idul Adha yang insyaallah pada hari ini berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan kita sehingga kita sanggup untuk hadir berjalan ke masjid ini, ke tempat ini guna melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan nikmat Allah yang luar biasa banyaknya, wabil khusus nikmat sehat dan umur panjang tersebut, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan. Salawat beriring salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini sang khatib mengajak pada seluruh jamaah untuk selalu mendawamkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan
dengan cinta yang kita miliki menjadi wasilah bagi kita untuk mudah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dunia. Dan mudah-mudahan dengan cinta yang kita miliki juga menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa tersebut sudah bisa menjadi diri kita, sudah bisa mendarah daging di dalam diri kita, sehingga kita ingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberkakan pintu jalan keluar, dan jika diberikan rezeki dari pintu yang tidak kita duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi apa-apa yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu pada hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Idul Adha. Dan pada hari ini juga kita semua mengenal bahwasanya hari ini juga dikatakan dengan hari udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya pada hari ini dikatakan fasholli li rabbika wanhar. Engkau sholatlah, dirikan sholat yang baru saja kita kerjakan. Maka setelahnya engkau melaksanakan yang namanya berkurban. Dari Ibnu Taimiyah bahwasanya dua hal besar ini, sholat kita Idul Adha, berkurban kita menyembelih hewan kurban, merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka selayaknya lah kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perintah Allah tersebut, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abu Hurairah dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak mau berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan jangan sekali-sekali engkau mendekatkan dirimu kepada tempat ibadah kami. Subhanallah, ini merupakan ancaman yang luar biasa. Bagaimana jikalau kita memiliki harta berlebih namun kita enggan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dari hadisnya baginda Nabi besar yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut dikatakan janganlah engkau mendekat dari bentuk-bentuk ibadah kita. Subhanallah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya pada hari ini amalan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah meneteskan darah atau menyembelih hewan kurban, sehingga nanti di hari akhir kukunya, dagingnya, darahnya, bulunya menjadi saksi buat kita atau menjadi kendaraan buat kita. Maka pada hari ini sang khatib mengajak pada seluruh jamaah sekalian, jangan kau sia-siakan dirimu yang memiliki harta berlebih untuk tidak berkurban pada hari ini. Jikalaupun kita belum memilikinya, belum memiliki harta atau rezeki berlebih, maka niatkan dalam dirimu bahwasanya untuk beribadah kurban pada tahun yang akan datang. Ini merupakan amal ibadah yang luar biasa pada hari ini. Jangan sampai engkau sia-siakan. Ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu kejadian kurban ini
tidak lain dan tidak bukan merupakan ibrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka patut bagi kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasanya dikatakan kila Ibrahim malladzi ittakhadaka khalila, bahwasanya dalam kitab tersebut dikatakan, ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang menjadikan engkau menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menyebabkan engkau wahai Ibrahim menjadi orang yang terdekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai disebut beliau adalah Khalilullah, kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab tersebut dikatakan bisalah sati asya, dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan 3 hal, aku dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kekasihnya Allah. Yang pertama dikatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sekalipun menduakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim jikalau itu perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dipikirkan lagi perintah orang lain, karena pasti perintahnya Allah pasti bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dikerjakan lebih awal. Mari sama-sama kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, beliau diberikan keturunan dengan jangka waktu yang amat sangat lama. Ketika beliau diberikan seorang anak, diberikan keturunan, masih merah dia punya anak yang bernama Nabi Ismail. Masih kecil Nabi Ismail, masih bayi, baru dilahirkan. Apa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengasingkan anaknya serta istrinya tersebut di suatu tempat yang amat tandus, bahkan tidak ada penghuninya, bahkan tidak ada yang namanya pepohonan dan lain sebagainya, tidak ada bangunan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu merupakan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ragu beliau menjalankan perintah tersebut, meninggalkan atau mengasingkan anak yang masih merah, istrinya di tempat tandus. Tapi yang luar biasanya, Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan perintah, namun juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada istri dan anaknya. Luar biasanya diberikan pada saat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui anaknya Nabi Ismail alaihissalam air Zamzam yang kita kenal dengan air Zamzam. Dari air tersebut terjadilah yang namanya oasis atau tempat genangan air. Dari situ burung-burung hadir ke tempat tersebut. Zaman dahulu orang-orang kafilah-kafilah yang berlalu melihat burung arahnya kemana, sampai-sampai orang-orang yang sedang kafilah-kafilah yang sedang jalan atau musafir melihat burung tersebut datang ke tempatnya Nabi Ismail dan juga ibunya. Sampai terjadilah peradaban. Sampai saat ini kita lihat, kita semuanya menginginkan untuk bisa berangkat ke tanah air, ke tanah suci, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Kita pandang sekarang ke Mekah Al-Mukarramah, begitu indahnya tempat tersebut. Ada tempat di mana istri Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan sa'i, yang kita kenal dengan sa'i. Ada Ka'bah dan lain sebagainya. Orang dari penjuru dunia hadir ke tempat tersebut. Kenapa? Karena kesabaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di tempat tersebut. Enggak sampai di situ. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala beranjak Nabi Ismail dewasa, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, mendapatkan anak di usia yang sudah lanjut. Lahir anak tersebut diasingkan, diperintahkan untuk diasingkan. Sudah dewasa, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih ini anak. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan luar biasanya mengikuti perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Disembeli itu anak, diminta izin kepada anaknya, dan anaknya yang soleh Nabi Ismail alaihissalam menerima dan juga melaksanakan kegiatan sembelih tersebut sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan domba atau kambing. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan dalam kitab tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah sedikit pun khawatir dengan rezeki, yang mana rezeki tersebut sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Seketika waktu beliau sedang bersantai di samping sungai, melihat kejadian yang amat sangat luar biasa. Seekor semut membawa gandum masuk ke dalam katak, masuk ke dalam sungai. Enggak beberapa lama itu katak keluar daripada sungai dan mengeluarkan semut yang membawa gandum tadi tanpa ada gandumnya. Ketika sudah sampai di situ, kelebihan daripada Nabi Sulaiman yaitu adalah bisa berbicara kepada hewan. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, wahai semut, apa yang sedang engkau lakukan?" Maka semut pun menjawab bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan makanan kepada seekor cacing buta yang berada di dalam sungai, di balik batu di dalam sungainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui wasilahnya mengirimkan seekor semut yang mana dibantu oleh seekor katak, mengirimkan rezekinya yaitu adalah makanan sebutir gandum. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman pun menjawab, menanyakan, "Wahai semut, apa amalan daripada cacing tersebut?" Setiap hari cacing tersebut selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Saya, kata cacing tersebut, yang buta di dalam sungai diberikan makan, apalagi kita manusia, yang mana manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi kita semua. Maka Nabi Ibrahim tidak sekali-kali pun dia khawatir dengan apa-apa yang menjadi jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'akaltu al-mas'al ghadha wal isya'a illa ma'ad dhaif. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sekalipun dia makan siang atau makan malam kecuali bersama tamunya. Sampai-sampai dalam kitab tersebut dikatakan, jika tidak ada tamu yang hadir pada waktu makannya, beliau rela untuk berjalan 1 sampai 2 kilo untuk mencari orang agar bisa makan bersama. Subhanallah, ini merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengamalkannya. Beliau menghormati tamunya. Subhanallah, di dalam sebuah kitab Durratun Nasihin dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghormati tamu yang hadir ke dalam rumah kita. Tentu jika tamu tersebut datang ke rumah kita, dikatakan bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan, datang kepada orang tuan rumahnya alfa barakatin, 1000 keberkahan, wa alfa rahmah, 1000 kasih sayangnya Allah yang luar biasanya. A'tahu ghufira dzunubah, diampunkan segala dosa-dosanya, walau kana mislu zabadil bahar, walaupun dosa tuan rumah tersebut sebanyak pasir yang ada di lautan. Yang luar biasanya dari kita menghormati tamu yaitu adalah jikalau dia memakan secuil dari makanan yang kita sediakan, maka dikatakan kamisli sawaba hajjatul mabrur, dia mendapatkan yang namanya pahala seperti orang-orang yang mana haji, bukan hanya haji tapi hajinya adalah haji mabrur.
Dikarenakan apa? Ada seorang tamu hadir, dihormati tamu tersebut, dan tamu tersebut memakan secuil daripada apa yang kita hidangkan. Maka dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya dia memiliki pahala seperti orang-orang yang haji dan hajinya mabrur. Maka pada hari ini mari sama-sama kita menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada orang-orang yang berhak. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi kita untuk mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah makan bersama tamunya atau makan bersama orang lain. Mudah-mudahan daging yang dibawakan kepada orang yang berhak dimakan daging tersebut merupakan bagian daripada kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mengikuti atau meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita meneladaninya, kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jika Allah sudah cinta kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para makhluk-makhluknya yang ada di langit dan juga di bumi untuk mencintai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa taqabbal du'ana waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansurna wansur ummata sayyidina Muhammadin fi Palestin. Allahumma ansurna wansur ummata Muhammadin fi Palestin. Allahumma ansurna wansur ummata Muhammadin fi Palestin. Auzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna tardahu wa dakhalna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alaman amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.